Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita berjumpa kembali melalui Soneta volume ke-12. Nah para hadirin, sesungguhnya lagu mendatang ini diilhami oleh sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang memancar di antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk rame-rame kita dengarkan lagu yang pertama ini. Mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Kemudian berkat rahmat Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Hei, silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama.
berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kurang gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Masa ke masa manusia berkembang peradabannya, hingga di mana-mana manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Tapi sayang disayang manusia lupa diri tinggi hati.
membakar langitnya tadi. Sejalan dengan roda pembangunan, manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun terabaikan. Sujud 5 waktu menyembah Tuhan, karena dimabuk oleh kemajuan. Sampai komputer dijadikan Tuhan. Yang bener aja. Kalau bicara tentang dunia, aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, mereka jadi alergi. Membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakan, bahasa Arab katanya kampungan. Nggak salah tuh. Buat apa berjaya di dunia, kalau akhirat celaka? Marilah kita capai bahagia di alam fana dan baka. Alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang, laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Begitulah Tuhan meletakkan nilai cinta dalam kesucian. Jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu syaitan. Dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah.
Sampai waktunya halal bagimu berdua, bila hidup cinta tiba di titik nikah. Banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Syukurilah anugerah cinta, pelihara nilai citra cinta.
ada domba, bila ada orang suka memecah belah, maka dia dikatakan pengadu domba. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Demi keuntungan, domba jadi korban. Demi kesenangan, domba kesakitan. Adu domba, mengadu domba, sungguh suatu dosa. Adu domba, mengadu domba, perbuatan tercela. Adu domba. Taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan.
Bila engkau tahu ruginya menggunjing orang, pasti kau tak mau untuk melakukan itu. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya? Jangan Anda berbuat riba. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di peluk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. membuka aib temannya, berarti dirinya lebih hina dan tercela. Siapa yang suka menggunjingkan sesamanya, berarti dia suka akan bangkai saudaranya. Jangan Anda berbuat riba. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di peluk mata tiada kelihatan. Keterlaluan.
manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Bagai setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu, dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Tidakkah kau lihat bagaimana langit ditinggikan, gunung ditegakkan, bumi didatarkan? Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Ilmumu bagai setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu, dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Tidakkah kau lihat bagaimana air diturunkan, pohon ditumbuhkan, dan alam ditundukkan? Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan.
mengizinkan. Kini ku berjanji padamu semua, bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah. Kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah. Kita jumpa lagi. Kita sebagai manusia, tiada daya dan upaya. Manusia cuma berencana, Tuhanlah yang menentukannya. Hari itu kalau berjanji, jangan gunakan kata pasti. Sebaiknya Anda katakan, apabila Tuhan mengizinkan. Kini ku berjanji padamu semua, bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah. Kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah. Kita jumpa lagi. Kudadahkan kedua tanganku ke langit tinggi, mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang. Hapuskanlah dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah cintaku dan ampunilah semua. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu, yang merasa gelisah karena penuh dengan noda. Hapuskanlah dosa yang ku
sengaja atau yang tak sengaja. Terimalah cintaku dan ampunilah semua. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu, yang merasa gelisah karena penuh dengan noda. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah cintaku dan ampunilah semua. Ketahuilah, sesungguhnya Muslim bersaudara. Wahai berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Seirama ayo, ayo, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Ayo, ayo, bersatu padu, ayo, ayo, dan seirama ayo, ayo, rapatkan barisan agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Berpecah belah, laksana buih di atas lautan, selalu diombang-ambingkan.
Allah, hanya padanya Allah, kita menyembah Allah, tundukkan bertakwa. Bila datang kebenaran, pasti hancur kekafiran. Bila datang kebenaran, pasti hancur kekafiran. Hayo, hayo, bersatu padu, hayo, hayo, dan seirama, hayo, hayo, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Silakan mau pilih cara mana, namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman kini sudah edan, jujur tidak makan. Zaman yang edan, zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Zaman yang edan, zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti baginya kan digantikan rizki yang halal dan digandakan, insya Allah. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Silakan mau pilih cara mana,
hadapan Tuhan dan manusia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Seribu satu macam. Tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Yang buta, yang buta, yang buta
jika tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, 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 oh. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa perhitungkan ada? Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa mengharapkan menang? Dermawan sebenarnya dermawan, orang yang punya ketulusan. Dermawan sebenarnya dermawan, tidak mengharap keuntungan. Memberi 1000, mengharap 1.000.000, itu kan ingin cepat kaya. Memberi ribuan, berharap miliaran, sudah jelas bukan dermawan. Kau menipu dirimu sendiri dalam menggunakan uang. Tanyakanlah hatimu di saat memasang, mau cuci atau nyumbang. Semua orang tahu tentang perbedaan sumbangan dan perjudian, tapi dengan sengaja membutakan mata serta menutup telinga. Kalau pembongkaran sudah diacuhkan, ini pertanda kehancuran. Maka pembangunan akan jadi bumerang kalau runtuh keimanan. Dermawan, hayo para dermawan, menyumbang demi pembangunan. Menyumbang, hayo kita menyumbang, agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan disamarkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia.
pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu,